Saudara yang kasih Tuhan, di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, semulai dengan satu ayat yang menjadi pegangan bagi kita, khusus orang percaya, dalam menghadapi masa yang sulit atau hal-hal yang menakutkan saat ini. Di dalam firman Tuhan, Amsal Salomo mengatakan demikian, Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saudara yang kasih Tuhan, jadi nasihat daripada Salomo dengan hikmat Kristus. Karena Amsal berbicara hikmat Tuhan, yaitu hikmat Kristus itu sendiri di dalam Salomo. Mengatakan bahwa kalau kita tahu sesuatu itu berbahaya, kita menghindar atau bersembunyi. Bukan malah kita terjang terus. Iya. Ya kalau kita tahu banyak virus beredar di sana, lalu tidak bisa kita punya iman. Iman yang mengalahkan dunia, hati-hati. Iman yang mengalahkan dunia itu berbicara kayu salib. Saudara, kembali lagi ayat ini menjadi ayat di mana kita memahami nanti penjelasan-penjelasan seterusnya bahwa menjadi bijaksanalah. Kalau keadaan-keadaan sekarang tidak memungkinkan, batasilah apa yang menjadi keinginan saudara hari-hari ini. Bahkan batasilah berkumpul bersama-sama, bahkan di dalam ibadah. Itulah sebabnya hari ini kita menggunakan video atau rekaman atau streaming, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi orang tak berpengalaman, berjalan terus, lalu celaka. Jadi itulah sebabnya kami di GTM ini lebih memilih untuk tidak celaka. Kami belajar untuk beribadah melalui streaming atau melalui video, dan saya rasa Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Di gereja atau tidak, Dia tetap mengasihi kita. Tuhan berkati. Judulnya atau temanya saat ini adalah memahami secara alkitabiah wabah pandemi global. Nah, artinya kita akan melihat mulai dari Alkitab dulu, tentunya tanpa mengesampingkan apa saja yang terjadi saat ini, khususnya terkait dengan pandemi global saat ini, saudara yang kasih Tuhan. Nah, sebagaimana kita ketahui bagi saudara-saudara yang sudah sering mengikuti pelajaran di GTM ini, bahwa segala sesuatu menjadi 100% berbeda keadaannya dalam hal ini. Keadaan dunia atau bumi dan isinya itu sejak masuknya dosa. Ya, dan ada satu ayat yang sering saya angkat. Ada satu titik waktu di mana Adam berdosa, ya artinya mereka melanggar perintah Tuhan, lalu terjadilah sesuatu yang luar biasa, ya, yaitu bumi dikutuk. Nah, sering kita salah prasangka, kita berpikir Tuhan yang mengutuknya. Tidak, saudara yang kasih Tuhan. Kutukan atau hukuman itu adalah akibat satu pelanggaran. Artinya sesuatu yang sudah ada dan pasti ada akan terjadi jika dilakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 17, ya, saya beri judul ini proses degradasi kualitas kehidupan dan dunia yang progresif terjadi akibat dosa. Artinya sejak Adam berdosa, segala sesuatu, ya kalau kita bicara lingkungan hidup dulu, itu berubah. Dan perubahan itu tidak langsung sekaligus berubah, tetapi perubahan itu progresif. Ya, artinya bertambah terhadap waktu, bertambah terhadap keadaan lingkungan, bahkan perilaku manusia pada akhirnya. Di dalam Kejadian 3 ayat 17 bunyinya begini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Penekanannya di sini. Tanah terkutuk karena apa yang dilakukan Adam dan Hawa. Dengan demikian, ya hilangkanlah pikiran bahwa Tuhan mengutuk bumi, mengutuk lingkungan hidup kita,
bahkan mengutuk manusia, ya, karena dosanya. Artinya di sini kita sudah bisa memahami apa yang ditulis oleh Yakobus atau James, bahwa segala sesuatu yang terjadi atau pencobaan yang terjadi dalam hidup kita adalah akibat keinginan kita sendiri. Bukan Tuhan yang mencobai kita, apalagi Tuhan mau mengutuki kita. Jadi kembali ayat ini menjelaskan, bumi, lingkungan dikutuk karena perbuatan Adam, artinya dengan jelas kalimat ini, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Dikatakan kalimat selanjutnya, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jelas manusia itu akan hidup dari bumi, dengan segala sesuatu yang disediakan bumi. Pada saat itu memang tanah merupakan sumber kehidupan dari manusia, ya. Tetapi dengan berkembangnya ilmu, teknologi, kita bisa hidup dari banyak hal saat ini, tetapi kita tidak bisa keluar dari yang namanya bumi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi jelas sekali bahwa kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang, pandemi atau dikatakan penyakit yang menular secara global ini yang mengancam dengan begitu mengerikannya, karena berita sekarang ini luar biasa, saudara kasih Tuhan. Semua orang bisa memberitakan sesukanya, sehingga menambah ketakutan, menambah kepanikan. Dan kalau kita lihat, ya, akibat yang jelas di dalam kehidupan Adam dan Hawa, saya tidak perlu bacakan ayatnya. Pertama kali mereka berdosa, mereka butuh pelindung untuk menutupi tubuh mereka. Itu sesuatu yang jelas sekali. Ya, mungkin orang zaman dulu tidak komplit bajunya, tidak masuk angin. Tapi kalau kita sekarang, saudara, ya apalagi yang sudah umurnya lansia, jangan coba-coba buka baju masuk angin, apalagi malam-malam. Nah, kita lihat di dalam cerita ini, atau Kejadian 5 ayat 5, saya menjelaskan bahwa jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu mati. Luar biasa. Di sini jelas sekali efek yang terlihat bagi manusia, selain karakternya, selain hubungannya dengan Tuhan. Kalau saya cerita nanti jadi panjang. Ya, sejak masuknya dosa, manusia mengetahui bahwa hidupnya penuh dengan kekurangan, mulai dari tubuhnya, ya. Lalu dalam hidupnya akan penuh dengan ketakutan, ya. Itu sebabnya mereka bersembunyi, ya. Walaupun mereka hanya malu, tapi mereka begitu takut, begitu khawatirnya kalau bertemu dengan Tuhan dalam keadaan yang telanjang, ya bukan? Sehingga sekarang pun manusia lebih memilih untuk beribadah dalam keadaan yang indah perlente supaya indah dilihat Tuhan, padahal Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati saudara. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Jadi jelas sekali, kematian masuk di dalam kehidupan manusia. Artinya manusia bukanlah manusia yang kekal. Berani dikatakan manusia pasti akan mati. Apapun caranya, apapun penyebabnya, kita akan ke sana. Dan bagi kita orang percaya, kita pahami. Ya, mudah-mudahan saudara masih bisa memahami apa yang dipahami Rasul Paulus. Mati adalah keuntungan. Bukan berarti kita mau mati, tapi Paulus lanjutkan, adalah lebih baik kalau aku hidup. Artinya, hidup yang membuat hidup saudara berarti. Itu lebih penting daripada saudara mati ketakutan karena berita-berita dari epidemi yang terjadi saat ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam ayat selanjutnya, Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Maksud saya di sini membedakan dengan Kejadian 5 ayat 5, di mana umur Adam itu 900 lebih. Turunnya drastis sekali. Begitu di keturunan Adam ini, langsung cuman 100 lebih atau 120 tahun. Ini hanya menandakan melalui firman bahwa merosotlah kualitas kehidupan, kualitas tubuh terhadap lingkungan, bahkan terhadap dirinya sendiri.
Nah, itulah sebabnya kita tidak perlu khawatir. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, memang keadaannya atau caranya, bahkan kalau sekarang beritanya yang lebih menakutkan, ya, sehingga ada beberapa posting yang mengatakan yang mati oleh demam berdarah di Indonesia lebih banyak. Oke, ya, kalau saudara mungkin masih ingat, sejarah menyatakan waktu masuknya penyakit kolera, pes dan kolera, itu sepertiga Eropa itu mati semua, saudara yang kasih Tuhan. Artinya, pada saat kita memahami betapa rentannya hidup ini, saudara mengerti bahwa ancaman yang datang bukanlah menjadi ancaman buat ketakutan kita, tetapi membuat kita lebih mempercayai bahwa kita mempunyai jaminan untuk hidup yang kekal. Nah, kembali kepada firman Tuhan, dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 10, ya, pada saat ini berbicara kemarahan Tuhan kepada bangsa Israel dalam pembuangan mereka ke Babel. Artinya karena mereka melakukan satu pelanggaran, akhirnya Yerusalem atau Israel dijajah, mereka diangkut ke Babilonia, ya, dan di sana mereka hidup sebagai tahanan atau sebagai orang yang kalah perang akibat pelanggaran mereka sendiri, ya. Firman Tuhan, ya, di sana dikatakan dalam, ya, Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat. Wah, turun lagi ini. Tapi ingat ya, ini bukan perkataan Tuhan. Ya, perkataan Tuhan tadi 120, ya. Saya sih tidak berharap, puji Tuhan kalau dapat 120, yang lain sudah mati semua, saudara. Ya, dikatakan di sini, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Banyak orang menggunakan patokan ini. Tapi ini berbicara satu nyanyian pada saat Tuhan menghukum, ya, bangsa Israel di Babilonia. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini satu kesadaran bahwa ada batasan dalam hidup manusia, dalam hidup di dalam tubuh daging ini, ya. Sehingga kalaupun kita bisa hidup lebih lama, bersyukur, ya. Tapi kalau ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita di masa tua ini, ya, di sini sudah dikatakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kembali lagi, saudara kasih Tuhan, ya. Jadi firman itu luar biasa, ya, menjelaskan bahwa hidup ini rentan, hidup ini ada batasnya, ya. Bahkan ayat-ayatnya banyak sekali. Ya, pada masa tua kita lebih mudah, ya, terkena hal-hal yang menyakitkan kita atau bahkan membunuh kita. Jadi tidak salah lah kalau dikatakan yang tua-tua ini lebih rentan dari virus kepada virus yang sekarang. Ya, termasuk saya, saudara. Anda tidak kebal dari penderitaan hidup di dunia ini. Ini harus dipahami orang Kristen. Karena orang Kristen dengan pemahaman firman tertentu, bahkan maaf, banyak hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kabar baik, tapi kabar baik yang duniawi. Artinya mengatakan bahwa kalau ikut Tuhan, rajin ke gereja, rajin berdoa, hal-hal rohani lah, ya, sudah pasti Tuhan menyukai kita melakukan itu. Tapi ya, menurut saya marketingnya terlalu jauh. Mengatakan bahwa engkau akan diberkati berlimpah-limpah secara jasmani, bahkan engkau akan terpelihara, dihindari dari segala sakit penyakit, bahkan dari segala hal-hal mara bahaya. Saudara, kita bersyukur tentang hal itu. Tapi Alkitab tidak pernah menjanjikan itu. Kecuali Anda berada di perjanjian lama, ya, yang di sana berbicara tentang perlindungan atau berkat jasmani. Tapi lebih dari itu kita harus paham bahwa sekarang yang Tuhan pentingkan dan Tuhan sudah selesaikan adalah berkat yang luar biasa yang sudah kita miliki. Ya, kita memiliki kehidupan kekal di dalam anugerah Kristus. Dalam kehidupan jasmani kita, Tuhan tidak tinggalkan. Tapi ingat, Tuhan turut bekerja. Artinya ada tanggung jawab saudara dan saya.
Bukan hanya tanggung jawab Tuhan yang tinggal di dalam hidup saudara. Pilihan ada di saudara, bukan di Tuhan. Tapi Tuhan tetap menyertai saudara. Nah, ayatnya di dalam Roma 8 ayat 18. Paulus mengatakan hal ini sudah sering kita baca, ya. Sebab aku yakin, kata Paulus, dia yakin sekali, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus mengatakan ini, dia bilang saya yakin. Ya, ada penderitaan saat ini yang ia alami, karena ini berbicara keyakinannya. Tapi apa yang dia alami ini ya tidak sebanding dengan apa yang akan dia terima nanti pada saat dia pulang ke rumah Bapa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, kata sebab aku yakin bahwa penderitaan ini termasuk penderitaan akibat dosa bersama semua makhluk di ayat-ayat sebelumnya. Artinya penderitaan yang bukan ya secara langsung akibat mereka. Tapi kita sudah baca di Kejadian, penderitaan akibat dosa mula-mula yang dilakukan Adam. Sehingga karena Adam, saya ulang, semua menjadi bermasalah. Artinya lingkungan hidup, bumi itu sendiri, bahkan manusia pun sumber masalah. Karena rusaknya akal sehat manusia, karena masuknya pengetahuan baik dan jahat bercampur, sehingga manusia harus memilih mana yang mereka harus lakukan. Sungguh luar biasa firman Tuhan, karena menjelaskan bahwa kita tidak akan kebal dari penderitaan, tapi kita punya jalan keluar. Dalam Roma 8 ayat 18, saya ulang lagi, sebab aku yakin. Kalau sekarang ada pendeta bicara begini, ini dianggap pendeta tidak beriman, saudara yang kasih Tuhan. Masa mau menderita sekarang? Dijauhkan Tuhan. Sehingga saya sedih, ya, ada penyakit, kita usir penyakit itu. Saudara, bagaimana saudara mau mengusirnya? Sedangkan bumi ini sudah dikutuk karena kita sendiri, bukan karena Tuhan. Masih mau ikut Kristus? Saudara yang kasih Tuhan, berpikirlah dengan benar menurut kebenaran firman Tuhan, bukan menurut kebenaran manusia. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, waduh, ada penderitaan yang ringan rupanya, ya, mengerjakan bagi kami jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wow. Satu hal yang kita harus pahami di dalam penderitaan yang ada sekarang, dan kalau kita saat ini masih sehat, ya mungkin batuk pilek lah sedikit, ya. Saudara, penderitaan yang sekarang ini yang kita alami mungkin mengerikan. Tapi saya ulang lagi, kebanyakan kita menderita saat ini akibat pemberitaan. Akibat cepatnya broadcast, akibat cepatnya berita yang nggak jelas, sehingga kita hidup dalam ketakutan. Ya, itu menderita saudara, ya. Orang semua takut mati. Lalu sementara pendeta-pendeta yang hebat itu bilang, tidak beriman, masa takut mati? Pendeta macam apa itu katanya? Padahal kalau dia sakit, dia pun pasti akan takut mati. Saudara kasih Tuhan, mudah-mudahan tidak, ya. Oke, dikatakan di sana bahwa bagi kami mengerjakan, artinya saudara, pelan-pelan, artinya penderitaan ini, Paulus luar biasa, ya. Kalau saudara memahami dengan benar firman Tuhan yang kita pelajari tadi, sebetulnya memproduksi sesuatu, mengerjakan di sini katakan, ya. Dan saya pikir dalam bahasa aslinya, konteksnya lebih mengerjakan perubahan cara berpikir, saudara yang kasih Tuhan. Paradigm shift, artinya dalam keadaan yang susah atau dalam keadaan yang ketakutan seperti ini, ya, harusnya membuat saudara tidak menjadi takut atau terlalu takutlah, ya. Justru apa yang saudara alami, ancaman yang kita alami sekarang tentang sakit penyakit ini atau virus ini, membuat satu perubahan di cara kita berpikir. Dan Paulus suratnya selalu mengajarkan perubahan cara berpikir. Karena apa yang kita miliki di dalam tubuh yang fana ini, tubuh yang akan mati ini, adalah sesuatu yang luar biasa, yaitu roh Tuhan. Roh Tuhan yang membuat kita dapat memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ingat pelajaran kita, ya. Sehingga
Anggaplah kalau Yesus ada saat ini dengan ancaman WA yang begitu banyak. Apa kira-kira cara berpikir Kristus? Saya tidak bisa membayangkan, ya, tapi paling tidak dengan kejadian-kejadian di dalam kehidupan Yesus dengan murid-muridnya, dalam kepanikan mereka khususnya, ya mungkin saya bisa ambil dalam cerita pada saat mereka menghadapi badai, membangunkan Yesus. Paling Yesus bilang, kamu yang kurang percaya. Dan Yesus langsung memberhentikan badai itu. Kita berharap seperti itu, bukan? Enak juga sih. Tetapi kenyataan hidup sekarang berbeda. Ingat perbedaannya. Pada saat itu, murid-murid belum mengenal Yesus dengan benar. Dan penebusan belum terjadi. Ya, kalau saudara mau belajar, banyak pelajaran tentang ini yang sudah kami ajarkan. Artinya, sebelum penyalipan, Tuhan masih bertanggung jawab 100% di dalam hidupmu secara jasmani. Tetapi setelah rohnya ada di dalam hidup saudara, sejak ia naik ke kayu salib, dia berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, khususnya adalah pendamaian dengan Tuhan yang membuat saudara dapat memiliki roh Tuhan itu sendiri. Artinya saudara punya sumbernya. Dia tidak perlu menghalau virus ini, sehingga kita tidak perlu berdoa, usir dalam nama Yesus. Ya, maaf saudara, mungkin ada yang masih suka, enggak apa-apalah. Tapi kembali lagi, dalam masalah ini, yang kita butuhkan saat ini adalah ya perubahan cara berpikir saudara, sehingga saudara dapat menghadapi atau bertahan di dalam berita-berita yang seperti ini. Ya, sehingga tidak dikuasai oleh ketakutan. Saudara akan melihat, mungkin tidak ada satu perubahan atau is getting worse hal ini. Tetapi saudara harus memiliki satu pemahaman melalui ayat ini, bahwa penderitaan ini justru membuat saya merubah cara pikir saya sekarang. Ya, Daud adalah orang yang luar biasa. Ya, dia pernah berkata, dikatakan dalam Mazmur kalau tidak salah, ya, aku tidak takut melalui lembah maut sekalipun, karena dia yakin penyertaan Tuhan itu ada. Penyertaan Tuhan itu mungkin tidak menolongnya, tidak menghilangkan lembah maut itu, tetapi justru membuat dia dapat melaluinya. Hari ini, pahamilah dengan baik. Segala sesuatu bisa terjadi, kita rentan menghadapinya. Tapi satu hal yang kita miliki, yaitu roh Tuhan di dalam saudara. Dimulai dengan apa? Cara berpikir dan cara merasakan keadaan saat ini sebagaimana apa yang Kristus rasakan. Memang, ya, selama Kristus melayani, itu suatu kondisi yang berbeda. Pada saat mereka atau Kristus bersama murid-muridnya, Kristus langsung bertindak. Nah, hal inilah yang sering menjadi sesuatu yang dilihat oleh orang Kristen, dipelajari, sehingga mengatakan bahwa hal itu harus berlaku bagi saya. Saya ulang lagi, Kristus tidak ada di luar, Kristus ada di dalam diri saudara. Sehingga saudaralah yang bertindak. Mulai dari mana? Rubah cara berpikir saudara. Penyakit ada, virus ada, berita banyak sekali. Tapi saya mempunyai pikiran Kristus. Aku percaya bahwa Tuhan tetap memeliharaku. Kalaupun ada penyakit, aku tetap percaya aku memiliki Tuhan. Tuhannya orang mati dan Tuhannya orang hidup. Luar biasa. Artinya kita memahami bahwa hidup ini adalah sesuatu yang penting daripada apa yang terjadi di dalam hidup kita. Agak berat mungkin. Mari kita lanjut. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Cara berpikir seperti inilah yang harus kita miliki di dalam ketakutan, di dalam ancaman yang terjadi khususnya terhadap pandemi global saat ini. Anda menderita, ya. Tapi Anda perlu tahu
dalam penderitaan ini harusnya Anda dapat merubah cara berpikir, supaya Anda tidak lupa bahwa Tuhan ada bersama kita selalu. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Jadi bukan tentang apa yang terjadi kepada diri kita, tapi tentang apa yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan saudara bisa dikuatkan dengan firman Tuhan ini. Ya, di sini artinya kita harus merubah cara berpikir dari kekhawatiran kita akan virus COVID-19 ini. Musibah dan lain-lain problem hidupmu akibat kemerosotan hidup saudara dan saya. Itu jelas sekali. Kemerosotan itu Paulus jelaskan di ayatnya yang ke-16 di dalam cerita ini. Jadi ini berbicara daya tahan tubuh juga termasuk, ya, kehidupan kita, kemampuan kita itu merosot, saudara yang kasih Tuhan. Hal-hal yang di luar ini, di tubuh kita ini merosot nilainya, bahkan merosot kualitasnya, saudara yang kasih Tuhan. Tapi yang jangan merosot adalah yang ada di dalam pikiran dan perasaanmu. Karena yang ada di dalam hati kita adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang terjadi di luar. Sering orang menggunakan roh yang di dalamku lebih besar. Maksudnya, roh itu bukan mengalahkan yang di luar, tapi roh menguasai segala serangan yang datang dari luar. Karena yang di dalam itu pasti lebih besar. Saudara yang kasih Tuhan, sedikit informasi. Penyakit saya sudah katakan, ya bahkan hal-hal yang tidak baik, gempa bumi apa saja, itu semua sudah ada di masa dulu. Ya, sehingga kalau ditanya apakah penyakit seperti ini sudah ada, jelas sudah ada. Di masa perjanjian lama, di dalam perjalanan bangsa Israel pada saat Tuhan sedang mendidik bangsa yang menjadi bibit atau contoh keselamatan ini, ya, banyak sekali hal yang terjadi. Memang tertulisnya seperti Tuhan murka, Tuhan menghukum. Tapi ingat kembali bahwa Tuhan tidak perlu menghukum, bahkan Tuhan tidak perlu murka. Begitu bangsa ini melanggar, hukuman sudah tersedia dan langsung bereaksi, berfungsi, saudara. Kata-kata itu terjadi karena gaya bahasa dan kebutuhan saat itu. Manusia, perlukah ditakut-takuti Tuhan? Dulu mungkin. Sekarang kalau saudara percaya dengan Kristus, bahkan saudara percaya Dia ada di dalam diri saudara, saudara tidak perlu takut menghadapinya. Tapi saudara perlu bersyukur. Kalaupun saudara merasa bersalah, minta ampunlah. Dia setia dan adil. Ya, kuasai hatimu. Yohanes juga mengatakan, Tuhan lebih besar dari hatimu. Dan hari ini, mari kita lihat kembali kebenaran firman Tuhan. Apakah penyakit ini memang pernah ada? Mari kita lihat dalam Ezekiel atau Ezekiel. Saya pakai Alkitab bahasa Inggris, saudara. Ezekiel 14 ayat 21. Ya, beginilah firman Tuhan Yehova. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku, ya, yang berat-berat, hukuman yang berat, yaitu apa? Pedang. Berbicara pembantaian dalam perang, saat dulu mesti pakai pedang, belum pakai bom. Kelaparan, ya, artinya kegagalan panen, saudara yang kasih Tuhan, apapun penyebabnya. Ya, pada masa itu mungkin hama, atau dibakar, atau sekarang ada senjata kimia mungkin, ya, dan lain-lain. Binatang buas. Ya, pada masa itu memang banyak sekali binatang buas. Tapi binatang buas ini bisa berbicara hal yang lain, yaitu segala sesuatu yang siap menerkam saudara di dalam hidup ini. Karena di Yakobus mengatakan, iblis mengaum-ngaum, siap menerkam kita, mengambil damai sejahtera kita. Nah, apa yang mengambil damai sejahtera saudara sekarang? Yang saya pegang ini. Handphone bukan? Ya. Setiap hari kita buka, selalu jumlah bertambah. Setiap hari kita buka, di sana begini, di situ begitu. Apa isinya? Mengambil damai sejahtera saudara. Mari kita lanjutkan. Ya, sebagai hukuman yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan ini dia, sampar. Apa ini sampar? Sampar adalah penyakit yang menular yang mematikan. Udah bahasa kuno sekali ini, sampar, ya. Atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang.
Lucu ya, iya, ada sampar, bukan manusia saja, binatang. Jadi lebih hebat daripada sekarang. Sekarang manusia aja. Anjing kami belum kena SARS, belum kena COVID. Saudara kasih Tuhan, iya, sejak perjanjian lama penyakit yang dapat membawa kematian. Saudara yang kasih Tuhan, tapi ingat, walaupun tanpa pelanggaran, kematian dan penyakit menular telah ada sejak masuknya dosa dan berakumulasinya dosa. Jadi jelas ini ada. Ya, penyakit model-model begini katanya. Ya, virus, bakteri, apapun ada. Ya, ada yang bilang senjata biologi apapun lah. Tetapi senjata biologi dibuat dari apa yang sudah ada. Oh Pak, diciptakan. Ya, tapi bukan diciptakan dari angin, suruh kasih Tuhan. Diciptakan dari apa yang sudah ada. Nah, mari kita lanjut. Penyakit pertama kali disebut di perjanjian lama sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum Taurat. Seperti saya yang katakan tadi, setiap pelanggaran ada akibatnya. Ya, tetapi di perjanjian lama digambarkan sebagai hukuman, sebagai murkanya Tuhan. Jelas ini cara berpikir manusia dalam menuliskan firman Tuhan dalam gaya bahasa sastra Yahudi. Ya, kita harus bisa memahami. Kalau tidak, saudara akan konflik. Kenapa Tuhan di perjanjian lama begitu galak, begitu menyeramkan? Kenapa setelah di kayu salib dia menjadi Tuhan yang sangat baik? Tuhan tidak pernah berubah, manusialah yang berubah. Apa? Cara berpikirnya. Sehingga kalau cara berpikir saudara tidak berubah, saudara akan berpikir hal yang sama. Tuhan kirim virus. Ini virus malaikat Tuhan. Luar biasa. Iya, luar biasa. Marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Di dalam Imamat atau Levitikus 26 ayat 16b, ini spesifik sekali karena berbicara tentang aturan imam-imam. Batu kering. Alkitab kita menerjemahkannya batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana, saudara. Merana jiwa ini, ya. Batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Saya pikir-pikir ini virus yang sekarang belum bikin mata rusak walaupun jiwa sudah merana. Iya. Inilah penyakit yang sudah ada, saudara kasih Tuhan. Iya. Batu kering ini berbicara tentang batuk yang saya berusaha mencari bahasa aslinya. Akhirnya merusak tubuh. Ya, batuk seperti yang memakan tubuh kita dari dalam. Wah, mengerikan sekali, saudara. Iya. Di dalam Ulangan 28 ayat 21a, Deuteronomi, ya, Tuhan akan melekatkan, ngeri banget, ya, penyakit sampar, penyakit nular kepadamu. Kalau saudara punya konsep pemikiran seperti perjanjian lama, maka saudara berdoa penyakit ini melekat kepada orang-orang yang saudara benci, bukan? Saya taruh bara api di kepalanya. Wah, masih ingat pelajaran itu. Dikatakan Tuhan akan melekatkan, kembali lagi disebutkan penyakit sampar, penyakit yang menular. Ya, Ulangan 28 masih ayat 22b, ulang lagi. Batuk kering, demam. Nah, ini ada satu lagi demam, saya lupa ini apa maksudnya. Demam kepialu. Saya pikir-pikir ini saya kira fam. Kepialu. Rupanya demam panas tinggi. Ya, dikatakan lalu sakit radang. Komplit, saudara. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini. Tetapi bentuknya, ya, intensitasnya, kualitasnya mungkin beda, bahkan mungkin lebih mengerikan. Tapi itu semua sudah ada. Karena apa? Akibat masuknya dosa. Sehingga saudara, bagaimana saudara menghindarinya? Sederhana. Tetap mempercayai bahwa Tuhan ada bersama saudara. Apapun yang saudara hadapi, dialah kekuatan kita. Mari kita lanjut. Di dalam perjalanan Yesus pernah menubuatkan tentang apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Saudara pasti pernah baca, kita pernah bahas juga. Karena ada yang mengatakan ini sudah terjadi, ya kan? Ingat, tidak ada sesuatu yang baru di kolong langit ini. Saya tidak mau berdebat tentang masalah-masalah tafsiran, ya. Karena ada yang mengatakan bahwa apa yang dinubuatkan Yesus sudah pernah terjadi dengan runtuhnya Yerusalem dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ingat, selama manusia hidup, apa yang pernah terjadi
bisa terjadi lagi. Kita boleh tanya dengan hikmat Salomo, yaitu Kristus. Nah, kembali kita lihat apa kata Kristus saat itu kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan bahwa makna atau tanda-tanda nubuatan akan datang ini yaitu kematian akibat perang, kelaparan, wabah penyakit, bencana alam, dan sebagainya. Matius 24 ayat 8. Ya, saya ambil bahasa Inggrisnya dulu lebih enak. Dalam terjemahan NIV. Ya, Matthew 28 ayat 8. All these are the beginning of birth pains. Wow. Ya, dikatakan di sini semua yang akan terjadi ini ya hanyalah awal dari satu kesakitan orang yang melahirkan. Ini adalah bahasa kiasan. Ya, banyak majas saudara di Alkitab ini ya, atau gaya bahasa. Ya, kiasannya di sini adalah penyakit atau kesakitan seperti perempuan yang melahirkan, karena perempuan kan yang melahirkan. Nubuatan rasa sakit awal menjelang waktu bersalin, ini maksudnya birth pains. Ya, kalau terjemahan kita berkata zaman baru, sehingga banyak tafsiran lain-lain. Tapi saya suka bahasa Inggrisnya di NIV mengatakan the beginning of birth pains, supaya pemahamannya lebih baik daripada pemahaman zaman baru yang bisa ditarik kemana-mana suka-suka manusia. Nah, dikatakan di sini, ya, nubuatan rasa sakit awal menjelang waktu bersalin ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ya, tapi bukanlah waktu melahirkannya. Bukan berbicara tentang kedatangan Tuhan. Ya, bukan berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ya, jelas ini berbicara kedatangan Tuhan. Yang mana saya tidak tahu. Yang pasti dia belum datang. Tadi saya katakan, kalau dibilang ini sudah terjadi, berarti Yesus tidak akan datang lagi. Banyak yang suka itu. Mereka umumnya yang takut diadili. Percaya atau tidak, kita semua pasti diadili untuk bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang kita perbuat. Tidak usah takut. Jaminan saudara-saudara adalah milik Kristus. Tapi segala sesuatu yang saudara perbuat, bertanggung jawablah. Itulah sebabnya hati-hati menggunakan hidup saudara dan saya. Dikatakan di sana, ya, hanya satu awal. Dalam bahasa Indonesia atau terjemahan LAI lengkapnya bunyi begini. Matius 24, saya baca dari ayat 7 dan 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Peperangan maksudnya. Dan kerajaan melawan kerajaan. Apapun alasannya, mengenai etnis, mengenai pemerintahan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kelaparan dan gempa bumi. Kok kayaknya nggak ada penyakit ya? Mari kita lihat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Iya, dikatakan di sana kesusahan atau Odin. Ini berbicara rasa sakit, kesusahan menjelang melahirkan. Gaya bahasa ini. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang akan datang sebelum ada sesuatu yang baru yang akan lahir. Apakah sudah lahir? Oh, tidak ada yang tahu. Iya kan? Tidak pernah diketahui. Iya kan? Sehingga tidak bisa kita tafsirkan. Yesus sudah datang. Oke, lanjut. Memahami pandemi dunia termasuk bagi kita dengan pengertian yang baik. Ini pengulangan saja. Tadi saya katakan kita tidak kebal dengan penyakit. Kita tidak kebal dengan masalah. Dan demikian juga terhadap pandemi ini. Tapi bagaimana kita memahaminya? Tadi kita sudah belajar cukup banyak juga. Justru apa yang kita alami ini, belum kena ataupun sudah kena, itu harus merubah cara berpikir saudara. Iya bukan? Sehingga ada pengertian yang baik. Roma 8 ayat 22-23. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang, kita harus tahu sampai sekarang, walaupun ditulis pada masa dulu, tapi sampai sekarang segala makhluk, segala ciptaan saudara, segala makhluk sama-sama mengeluh. Luar biasa. Ya, dan sama-sama apa? Merasakan sakit bersalin. Birth pain again. Ya, Odin. Jadi birth pain ini atau sakit menjelang bersalin ini gaya bahasa. Ya. Bukan semua melahirkan. Tapi berbicara semua akan mengalami penderitaan
Seperti, mungkin kita harus tanya ibu-ibu yang sudah melahirkan, seperti apa sakitnya? Sebagai satu kiasan, bahwa ada sakit penyakit, ada masalah, ada penderitaan, apapun yang kita alami. Ya, sebelum dikatakan di sana, ya, sebelum datangnya Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama merasakan atau merasa sakit bersalin, ya, sama majasnya ya dengan apa yang digunakan Yesus di Matius. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, perhatikan, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi rupanya perumpamaan bersalin ini berbicara tentang ada sesuatu yang lahir nanti sebelum Yesus datang kembali, yaitu kelahiran dari tubuh yang baru. Saudara sudah anak Tuhan, kita sudah anak Tuhan, tapi ada waktunya, ada pengangkatan yang real, makanya dikatakan sebagai orang yang merasakan penyakit sebelum bersalin. Ya, yaitu apa? Pembebasan tubuh kita. Jadi perlu kita pahami dengan baik. Selama kita masih ada di tubuh ini, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini yang semakin mungkin tidak baik, akan menjadi keluhan, akan menjadi penderitaan, saudara yang kasih Tuhan. Tapi ada saatnya pada saat kita meninggalkan tubuh ini. Ya, Paulus berbicara bukan saat saudara mati, tapi pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Di mana sebelum hal itu terjadi atau tepat pada saat itu terjadi, ada satu pembebasan tubuh, ada satu perubahan dari tubuh, di mana tubuh saudara menjadi tubuh yang baru, tubuh yang kualitasnya berbeda, tubuh yang tidak hidup di dalam dunia yang pasti hancur ini, tapi dalam dunia yang baru sesuai janji firman Tuhan. Percaya atau tidak, itu bukan urusan Tuhan, tapi saudara yang mempercayainya, itu berarti saudara menerima karunia, anugerah untuk menikmati janji Tuhan yang luar biasa. Kembali kepada firman Tuhan, dikatakan di sana, pengharapan sukacita kita yang tidak sebanding dengan ancaman pandemi. Ini pengulangan saja, ya. Dan di sini saya ambil dari Yohanes, surat Yohanes. Surat Yohanes yang pertama, pasal 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Luar biasa. Ya, kalau Paulus tadi bilang menantikan pengangkatan sebagai anak, Yohanes bilang sekarang, bukan bertentangan, bukan. Yohanes berbicara kondisi kita sebagai orang percaya yang sudah menerima roh Tuhan. Pasti kita dapat menjadi atau mengakui bahwa kita anak Tuhan. Tapi ada satu saatnya anak Tuhan yang real, di mana secara rohani kita akan dilahirkan. Masih ingat Yesus berbicara kepada Nikodemus, bukan dilahirkan oleh daging, tapi oleh roh. Luar biasa, ya. Dikatakan di sana, di dalam firman Tuhan, ya, yaitu pembebasan tubuh. Ini tadi masih yang Roma. Tetapi di sini, kembali kepada ayat yang kita sedang baca, Yohanes, atau 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak Tuhan. Ya, ini berarti satu jaminan pada saat ini kita sudah menjadi miliknya selama-lamanya. Kalimat berikutnya, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Jadi jelas sekali, ada satu kehidupan yang baru yang nanti akan kita terima. Sehingga ini salah satu yang membuat saya atau harusnya kita semua orang percaya tidak perlu takut kalaupun kematian datang. Karena pada saat kita masuk dalam kematian ada sesuatu yang baru yang sudah menunggu bagi kita. Ya, dikatakan di sana kalau Paulus mengatakan pembebasan tubuh kita. Di sini Yohanes menuliskan bahwa tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, luar biasa. Firman Tuhan itu memang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita menjadi apa? Sama seperti Dia. Apa yang sama? Satu hal yang tidak mungkin kita bisa terima, artinya kita sama dengan Tuhan atau dengan Kristus. Tapi ini berbicara kualitas tubuhnya. Yesus dilahirkan melalui manusia, yaitu Maria. Tapi benihnya itu Roh Kudus atau Roh Tuhan. Sehingga tubuhnya adalah tubuh yang luar biasa, yang sempurna. Tubuhnya tidak bisa mati.
bisa dilukai, tapi tidak mati. Bahkan hari ketiga bangkit. Dan tubuh kebangkitannya luar biasa. Kualitasnya berbeda. Dia tidak mengganti tubuhnya, dia menggunakan tubuh yang sama. Tapi pada saat itu, nyata kualitas berbeda. Tubuh yang tidak terbatas oleh dimensi nyata. Tubuh yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan saat ini itulah yang Yohanes katakan. Satu saat nanti, walaupun kita sekarang anak-anak Tuhan, tapi apabila Yesus datang menyatakan dirinya, jelas belum datang. Tunggulah itu. Dan hal ini membuat kita mengerti penderitaan tubuh sekarang ini, ancaman-ancaman kekhawatiran akan tubuh, eksistensi tubuh ini, bukan sesuatu yang bisa mengambil damai sejahtera saudara. Tapi justru kalaupun ada keadaan itu, membuat cara berpikir kita berubah dengan cepat. Aku percaya bukan karena melihat. Aku percaya karena apa yang ada di dalam diriku itu kekal. Nah saudara yang kasih Tuhan, ya kembali kalimat ini dalam firman Tuhan ini, surat Yohanes 1 pasal 3 ayat 2. Akan tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan sebenarnya. Yang pasti saat ia datang kembali sesuai janjinya, maka kualitas tubuh kita akan menjadi seperti kualitas tubuh kebangkitannya. Sehingga saudara bisa lihat dia apa adanya. Hari ini Tuhan tetap ada dalam diri saudara, bahkan ada di sekeliling kita. Tapi karena kita menggunakan kualitas panca indera, khususnya penglihatan, bahkan perasaan, adalah panca indera yang akan hancur atau mati ini. Saudara tidak bisa melihat dia. Tapi karena saudara memiliki pikiran dan perasaan Kristus, memiliki roh di dalam jiwa hati saudara, saudara dapat menikmati Kristus yang tidak mungkin dinikmati orang lain yang tidak memiliki rohnya. Itulah Tuhan. Jadi kembali lagi, apa yang akan kita lakukan di dalam keadaan seperti ini? Ya, di dalam firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Ya, maksudnya jangan khawatir, jangan kecewa terhadap hidup ini. Tetapi meskipun manusia lahir ya, lihat ya, kodrat tubuh kita, wujud tubuh kita, ya, manusia lahiriah kami semakin apa? Merosot. That's our quality. That's our body quality. Ya, mau dipoles seperti apa? Minum vitamin seperti apa? Merosot, saudara. Ya, kalau mungkin dimasukkan ke nilai saham jelek sekali angkanya. Namun manusia batinnya luar biasa. Batinnya apa sih? Berbicara jiwa, pikiran, perasaan, emosi, pengetahuan, dan respon saudara. Akibat pikiran saudara. Apa katanya? Manusia batinnya kami diperbaharui hari ke sehari. Saudara memang sudah memiliki roh Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam engkau. Bahkan roh kita adalah roh yang dari Tuhan. Tapi dengan kita menerima anugerahnya, roh kita hidup hubungan 100% dengan roh Tuhan. Bahkan roh kudusnya membuat kita dapat memiliki kemampuan Tuhan. Yaitu karunia-karunianya. Tetapi kita masih hidup di dalam tubuh yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kelemahan. Dan itulah yang mengancam jiwa kita. Perasaan kita, pikiran kita, ya, bahkan respon kita. Tapi Paulus katakan di sini, ya, jangan tawar hati. Tidak perlu kita tawar hati, walaupun yang di luar ini merosot. Ya, karena apa dikatakan? Kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Apa yang kita perbaharui? Jelas, iman kita mempercayai Kristus. Dalam hal ini saya lebih suka menggunakan kata, ya, mempercayainya. Ada perbedaan yang jelas antara percaya dan mempercayai. Trust and belief is a big difference. Ya, saudara percaya itu karena anugerah menerima iman Kristus. Tapi saudara harus terus mempercayainya agar anugerah itu bekerja di dalam hidup saudara. Artinya apa? Saudara menikmati bahwa saya adalah milik Tuhan sepenuhnya, apapun yang terjadi. Konsekuensinya apapun, aku tetap bersama Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jelas sekali. Berarti Tuhan menggunakan segala keadaan hidup ini. Susah, senang, sedih, ya, ataupun penuh sukacita, takut, ataupun berani, ya.
sakit ataupun sehat, apapun keadaan saudara, Tuhan turut bekerja. Untuk ngapain? Sembuhin? Bukan. Turut bekerja. Untuk membuat saudara merubah cara berpikir saudara. Sehingga saudara bisa menikmati hidup ini di dalam damai sejahtera yang mana? Yang tidak masuk akal. Yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Luar biasa. Iya, firman Tuhan. Dan saya percaya firman ini menguatkan saudara dan saya. Firman ini yang menjadi sesuatu yang real sebagai pegangan hidup saudara dan saya. Khususnya dalam masa-masa yang seperti ini. Penderitaan tubuh dan hidup akan terus-menerus memproduksi kualitas iman kita. Luar biasa. Jadi Tuhan menggunakan kesempatan ini di dalam hidup orang percaya. Untuk apa? Memproduksi kekuatan. Kita perlu kekuatan. Saudara, lucunya, tidak ada reaksi tanpa aksi. Bahkan hukum kekekalan jelas. Ya, energi tidak pernah bisa hilang. Jadi pada saat ada tekanan, energi saudara harusnya menyatakan bahwa saudara punya kekuatan. Tekanan dan kekuatan. Ya, dalam disiplin ilmu saya sering menguji. Saya menguji produk saya dengan berbagai macam cara. Tapi intinya tekanan. Ya, berapa lama dia tahan. Misalnya berapa lama dia tahan saya bakar temperaturnya. Apakah dalam temperatur 1000 derajat dia akan berubah bentuk? Apakah dalam yang paling ekstrim alat saya cuma 1400 derajat? Apakah dia berubah bentuk? Ya, inilah cara. Inilah satu prinsip yang Tuhan pakai dalam kehidupan alam tubuh kita yang nyata. Tekanan hidup bukan dari Tuhan, tapi satu kenyataan yang pasti ada. Tapi di dalamnya Tuhan mau itu memproduksi satu kekuatan Tuhan yang sudah ada. Yang dia sudah investasikan di kayu salib. Jangan sia-siakan itu. Justru dalam masalah ini kita keluar sebagai pemenang. Apa? Yaitu kita tetap mempercayai dia. Bukan berarti kita langsung keluar jalan-jalan karena libur. Bukan, saudara. Kita tidak mencari gara-gara. Iya, karena saya sering dengar tidak punya iman itu, tidak datang beribadah. Saudara, jangan sampai iman kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, bahkan bukan menjadi batu sandungan, menjadi kesulitan bagi orang lain. Saya tidak perlu jelaskan, ya bukan? Ya, saudara, sekarang penyakit yang ada ini beredar melalui manusia, melalui benda yang saudara sentuh. Jadi dimanapun saudara berada, saudara adalah pembawa. Kalau saya bilang pembawa kematian, ngeri sekali. Pembawa penyakit, pembawa virus. Oh, saya tidak ada sih. Siapa yang tahu? Saya baru membaca berita-berita yang baru, ya, bahwa beberapa orang kena tanpa tanda-tanda, turun pesawat, sehat, temperaturnya baik. 3 hari kemudian, batu-batu diperiksa. Oh, hanya rupanya flu. Tidak, beberapa hari kemudian datang lagi karena alatnya kurang canggih, saudara. Oh Tuhan, percayalah, ya kita semua rentan, tapi di dalam diri kita, kita punya kuasa. Untuk apa? Untuk mengucap syukur, untuk menikmati damai sejahteranya. Sehingga kalaupun kita tidak kena, sehingga kalaupun kita pulih, itu semua hanya untuk kemuliaan. Kalaupun tidak, itu pun untuk kemuliaannya. Sulit diterima? Percayailah Tuhan. Mari kita lihat. Ini sebetulnya pengulangan. 2 Korintus 4 ayat 17. Tadi 16, 17. Karena sebelumnya saya hanya 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini luar biasa. Bukan menganggap enteng penderitaan ini, tetapi persepsi pemahaman kita tentang kebenaran kasih karunia Tuhan membuat saudara dapat menghadapi segala penderitaan. Kita tidak menganggap enteng. Iya, malah yang menganggap enteng itu yang mengatakan kamu tidak beriman, tidak berani datang rame-rame beribadah. Itu bukan tidak beriman. Tidak mempunyai pemahaman, saudara yang kasih Tuhan. Iya, iman ini bukan buat coba-coba. Iman kita ini adalah keselamatan. Tetapi apa yang saudara lakukan kalau saudara takut, itu keyakinan saudara. Dan saudara pasti tahu, tidak perlu saudara mencobai Tuhan. Iya bukan? Apalagi mencobai keadaan. Mari kita lihat. Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Artinya apa?
Setiap ada masalah, khususnya dalam masalah saat ini, gunakan itu kesempatan untuk menguatkan, meningkatkan kualitas kepercayaan saudara untuk mempercayai Tuhan lebih dari segalanya. Mari kita lihat satu firman Tuhan. Ya, kalau tadi di Matius saya ingin beri tambahan saja. Ya, Matius 24, Yesus tidak menjelaskan tentang dalam nubuatannya adanya penyakit. Tapi dalam penulisan Lukas bunyinya begini. Ya, Lukas 21 ayat 9. Sama alur ceritanya ya, dengan Matius 24 tadi. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, Matius 21 ayat 9, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jadi apakah setelah penyakit ini lewat, tidak ada lagi? Bisa saja ada. Ya, bisa saja ada. Itu membuktikan Anda masih memerlukan Dia. Kembali lagi, ya, Lukas 21 ayat 10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, ya, dan kerajaan melawan kerajaan, sama seperti apa yang ditulis Matius. Ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat. Di sini Matius tidak menuliskan, akan ada penyakit sampar. Itulah gunanya kita membaca sinoptik ini atau penulisan beberapa murid atau rasul yang diberi kepercayaan, kemampuan untuk menulis seluruh firman Tuhan. Tidak bisa satu-satu, saudara harus cari semuanya sehingga saling melengkapi. Matius hanya menuliskan perang dan sebagainya, atau kelaparan juga ada di sana, gempa bumi. Tapi Lukas menuliskan ada penyakit menular. Yesus sudah menubuatkannya, dan hal itu pun sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dengan kasih Kristus, kita tidak bertemu muka dengan muka secara langsung, tapi secara virtual, ya. Dan saya percaya itu ada hal yang tidak mengurangi rasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang kita harus berkumpul bersama-sama, ya, merupakan satu perintah Tuhan. Tapi Tuhan tahu apa yang kita hadapi, dan Tuhan tidak melihat cara berpikir manusia yang tidak ada yang sempurna. Tuhan melihat hati saudara dan saya. Dimanapun saudara berada, apapun keadaan saudara, selama saudara mengerti akan firman ini, saudara sebetulnya sedang mempercayai Tuhan. Lebih daripada saudara tinggal di gereja satu harian. Kembali kepada firman Tuhan yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca apa nasihat Yesus yang ditulis Lukas di dalam Lukas 21 ayat 36. Yang jelas Lukas menulis satu hal yang luar biasa, artinya dia menjelaskan apa adanya atau menuliskan apa adanya yang dikatakan Yesus, tapi dia tidak menulisnya untuk menakut-nakuti. Karena dalam beberapa ayat dikatakan jika tanda-tanda itu sudah terlihat, artinya tanda-tanda kedatangan Yesus sudah terlihat, kita tidak perlu takut. Dia katakan, angkatlah mukamu, sambutlah Dia. Satu paradigma yang berbeda. Dalam akhir zaman banyak masalah. Sebelum kedatangan Yesus banyak penderitaan, ya, karena dunia dan isinya menuju kehancuran. Apakah kita perlu takut? Menurut Lukas, tulisan Lukas tidak. Kita justru bersyukur dengan menyambut Dia. Oke, satu paradigma yang sulit dimiliki, tapi kalau Anda memahami, saudara memiliki anugerahnya yang luar biasa, jaminan Tuhan 100% menjadi milik saudara, maka saudara tidak perlu khawatir. Di dalam Lukas 21, saya baca ayat 36 saja, ya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, ya. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Wow, ini panjang sekali kalau mau dielaborate, ya. Tapi ayat 35, sebab Ia itu artinya hal-hal yang akan datang dan sekarang sudah datang akan menimpa semua penduduk di bumi ini. Makanya dibilang pandemi, ya, bukan untuk satu daerah atau beberapa daerah, tapi sudah menjadi ancaman di seluruh bumi. Tapi nasihat Kristus ini yang ditulis Lukas luar biasa. Mari kita baca,
kita pahami dengan baik-baik dan mempercayai, karena yang mengatakan ini adalah Yesus. Berjaga-jagalah. Berjaga-jaga ini sering dulu ditafsirkan, bahkan dikhotbahkan. Berjaga-jaga secara rohani. Saudara, kalau baca baik-baik di sini, masih dibilang sambil berdoa. Berdoa itulah yang rohani. Berjaga-jaga ini hal yang normal. Ya, kalau saudara berdoa sambil berjaga-jaga, habis barang saudara. Apalagi berdoa model sekarang tutup mata. Tolong jaga toko dan berdoa. Nggak ada yang begitu. Saudara tutup mata, hilang barang saudara. Maksud berjaga-jaga ini adalah berbicara saudara alert, saudara waspada. Saudara jangan mencari sesuatu yang membuat akibat yang buruk dalam hidup saudara. Iya bukan? Iya. Sehingga kitalah yang menjaga. Bukan Tuhan jaga kita. Agak kecewa mungkin orang. Tuhan menjagaku siang dan malam. Satpam kali dia. Saudara, ini pemahaman perjanjian lama sudah merusak paradigma anugerah Tuhan. Ya, Tuhan tidak perlu menjaga saudara. Kenapa? Tuhan ada bersama saudara. Siapa yang perlu menjaganya? Saudara. Menjaga apa? Supaya pikiran saudara nggak kacau. Supaya pikiran saudara memiliki damai sejahtera dia, bukan damai sejahteramu. Damai sejahtera saya itu terbatas. Terbatas apa? Kalau saya makan enak ada damai sejahtera. Kalau uang saya banyak ada damai sejahtera. Begitu kan? Kalau pendeta, kalau semua jemaat hadir, puji Tuhan, senang sekali saya. Saya berusaha tidak. Hari ini saudara paham bahwa damai sejahtera kita adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Itu yang harus saudara jaga. Ya, singa yang mengaum-ngaum ini, apa tadi? Berita-berita melalui WA, melalui HP, internet, TV, media, semua ini adalah singa. Dan saudara harus berjaga-jaga. Kenapa? Karena dia akan mengambil damai sejahteramu. Bahkan kalau bisa dia ambil imanmu. Iman apa? Tidak mempercayai pemeliharaan, penyertaan. Di mana? Di dalam hati dan pikiranmu. Pemeliharaan saudara bukan di luar. Pemeliharaan saudara di dalam. Di luar saudara harus jaga. Maka dia bilang berjaga-jagalah. Ditambah lagi, sambil berdoa. Doa adalah harapan kita kepada Tuhan dalam perkataan. Ya bukan? Tapi kewajiban kita untuk menjaga diri. Ya, menjaga jarak. Menjaga jumlah waktu kita keluar dari rumah. Orang sulit menerimanya. Padahal sederhana. Kita ini pembawa penyakit semuanya. Kita ini semua carrier. Oh enggak Pak, saya enggak sakit. Belum tentu dan siapa tahu. Saya tidak perlu menjelaskan cara medisnya lah. Semua udah ngerti harusnya. Tetapi orang lebih berpikir egois. Lebih berpikir kepentingannya. Ya bukan. Harus ada ibadah. Kepentingan Tuhan ini. Siapa bilang? Tuhan mementingkan semua orang. Saudara, saya sedih membaca ada orang menuliskan. Mengatakan begini. Tolong please. Pendeta-pendeta jangan bikin ibadah. Kasihanilah kakak atau adiknya. Seorang dokter. Kadang-kadang saya pikir. Kita sering hamba-hamba Tuhan berpikir pendek secara rohani. Ya begitulah. Saya tidak mau meneruskannya. Tapi kitalah yang berjaga-jaga. Senantiasa sambil berdoa. Apa katanya? Ini akibatnya. Cuman ini yang kita punya. Kalau medis mengatakan, pertahanan kita hanya apa? Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh kita dimulai dari mana? Cara berpikir kita. Semakin saudara takut, semakin saudara khawatir, maka kekuatan tubuh saudara makin berkurang. Firman Tuhan sudah ada. Ya, hati yang gembira adalah obat. Oh, lalu pendeta bilang, itu dia, harus ke mana? Ke gereja supaya bernyanyi hati gembira. Bukan, pikiranmu itulah. Pikiranmu itu yang harus benar. Dimanapun saudara berada, engkau harus bersuka cita karena Tuhan ada bersamamu. Bukan hanya di gereja. Sedih saya kalau gereja dibuat tempat di mana Tuhan berkenan. Tidak. Tuhan berkenan atas dirimu. Percayalah itu. Saya tidak mengatakan tidak perlu ke gereja. Perlu. Karena di situ berbicara, saudara bersama-sama mempraktekkan, saling menguatkan satu yang lain. Hari ini, ayat ini menjadi ayat penutup bagi kita. Mari kita lanjutkan. Supaya kamu beroleh kekuatan. Kekuatan untuk apa? Luput dari semua yang akan terjadi. Waktu saya baca ini, saya bilang Tuhan terima kasih. Kita masih punya harapan.
harapannya adalah kita luput. Semua orang mau luput. Tapi baca baik-baik. Ini tanggung jawab saudara dan saya. Bukan tanggung jawab Tuhan lagi. Ya bukan? Kalaupun kita lalai, kita ada dalam penyertaannya. Kalaupun kita berjaga-jaga, kita pun ada dalam penyertaannya. Artinya apa? Mana yang saudara pilih, itu yang menjadi pilihan saudara yang terbaik. Kalau saudara lalai, saudara ya suka-suka, ya Pak saya nggak kena, puji Tuhan. Pak saya kena, berani katakan puji Tuhan. Hatimu akan menuduh dirimu sendiri. Itulah sebabnya, daripada kita menguji hati kita, jauhkanlah dari menguji Tuhan, menguji hati kita. Saudara melanggar anjuran pemerintah. Pemerintah sudah tahu, pemerintah sudah mengajarkan kita, kurangilah peredaran virus ini. Memang menyakitkan, virus ini diedarkan oleh saudara dan sentuhan-sentuhan saudara. Semakin kita kurangi beredar, nongki-nongki, semakin kita kurangi beribadah bersama-sama, dan sakit hati ya hamba-hambaku. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ya, kita sebetulnya sedang berjaga-jaga. Hari ini, mari kita lanjut sedikit. Luput saudara, memperoleh kekuatan. Apa kekuatannya? Apa sih? Paradigm shift. Perubahan cara berpikir. Baca atau nanti ulang lagi streaming ini atau rekaman ini, saudara lihat urutannya. Kejadian-kejadian yang menyusahkan ini, bahkan virus corona ini, saudara yang kasih Tuhan, itu pasti ada. Bukan dari Tuhan, itu sudah ada karena masuknya dosa. Tapi yang luar biasa bagi kita orang percaya, Tuhan berikan kekuatan di dalam hidup saudara. Apa? Pikiran dan perasaannya. Roh Tuhan. Jadi di sini beroleh kekuatan, berbicara apa? Pikiran saudara yang benar tentang apa yang saudara miliki. Pikiran saudara yang benar tentang apapun yang terjadi, saya tetap menjadi miliknya. Luar biasa bukan? Dan yang terakhir, pesan terakhir ini dari kalimat itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Suatu saat ternyata hal ini akan terjadi. Penderitaan, masalah hidup, kehancuran bumi ini akan jalan terus. Kalau ada yang tanya berapa lama, tidak berhenti sampai Tuhan datang kembali. Dan di dalam pesan ini, Tuhan memberikan firman ditulis oleh Lukas mengatakan, kalaupun kita kuat, kita akan bertemu nanti dengan Dia. Puji Tuhan, semua orang percaya berharap demikian. Tapi lebih dari itu, percayalah bahwa saudara memiliki kekuatan. Di mana? Mindset. Tentang apa? Kebenaran firman. Lalu di mana? Dengan tindakan. Seperti apa Pak? Berjaga-jagalah. Jangan cari gara-gara. Jangan sok-sokan iman, saudara. Iman bukan buat main-main. Iman yang benar itu adalah berbicara keselamatan. Sedangkan iman yang saudara gunakan saudara adalah keyakinan menurut cara berpikir saudara. Mana yang saudara mau buat? Cara berpikir yang benar atau benar-benaran? Tuhan berkati. Salam sejahtera. Stay healthy. Bless you.